Halo, selamat pagi. Salam bahasa, salam literasi. Pagi ini, mari belajar bahasa Indonesia bersama saya, Haryani. Materi kali ini adalah tanda baca. Tentunya ada banyak tanda baca ya jika kita melihat puebi. P-U-E-B-I, yakni pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ada 15 tanda baca, yakni tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Tentunya, kalian bisa mengunduh sendiri di pencaharian Google dengan kata kunci puebi, P-U-E-B-I, jika ingin membaca lebih dalam. Wah, asik ya? Tetapi untuk kali ini, kita hanya akan belajar tentang tanda koma dan tanda petik. Tanda baca yang sering dijumpai dalam soal-soal ujian nasional. Oke, selamat belajar. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yuk, cermati bersama. Di sana ada unsur-unsur yang sederajat, yakni telepon, komputer, internet. Untuk memudahkan komunikasi dan menghindari kesalahpahaman, maka kita perlu menambahkan tanda koma sebagai pemerincian. Jadi, perlu ditulis telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Titik sebagai tanda bahwa itu adalah akhir kalimat. Nah, lanjut. Contoh kedua, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Nah, di sini juga ada unsur-unsur sederajat yang memerincikan tentang sumber kepustakaan. Apa saja itu? Buku, majalah, jurnal. Nah, di sini kita perlu menambahkan tanda koma ya. Jadi perlu ditulis buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Berikutnya ada contoh kalimat 1, 2, 3. Nah, ini contoh tanda koma yang dipakai dalam suatu pembilangan. 1, 2, 3. Nah, tanda titik 3 itu namanya elipsis. Ini sekedar pengetahuan aja ya. Nah, biasanya dipakai untuk menunjukkan dalam suatu kalimat ada bagian yang dihilangkan. Nah, maka dari itu, saya membacanya 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan dalam suatu kalimat majemuk. Setara. Nah, apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk adalah dua kalimat tunggal yang dijadikan satu kalimat dengan dihubungkan oleh kata sambung atau kata hubung. Nah, apa sih itu? Ya, itu tadi. Ada tetapi, melainkan, sedangkan.
Kalau setara berarti artinya ada unsur-unsur atau bagian-bagian yang mengandung makna sederajat. Nah, langsung aja kita amati contoh. Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Nah, lanjut contoh kedua. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Nah, perlu diketahui ya, kalau misalnya kita membuat kalimat ada unsur melainkan, itu pasangannya pasti bukan. Pasti. Itu sepasang. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Lanjut contoh yang ketiga. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Oke, lanjut. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Nah, di sana menjelaskan apa? Menjelaskan tentang contoh di daerah kami. Jadi, penggunaan tanda koma di sini yang merupakan keterangan tambahan, kalau semisal kita hapus, itu tidak menjadikan kalimat itu hilang makna. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya, kalau misalkan saya menghapus misalnya, itu tidak menghilangkan makna. Di daerah kami masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Nah, lanjut. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Titik. Nah, ini juga sekadar informasi saja ya. Kalau misalnya kita memakai kata baik, nah pasti itu pasangannya adalah maupun. Sebaliknya juga, kalau kalian memakai maupun, pasti di sana akan ada baik. Jadi itu satu kesatuan, sepasang, tidak boleh terpisah. Nah, biasanya ini juga merupakan kalimat tambahan, keterangan tambahan. Nah, semua siswa itu siapa saja? Ya laki-laki ya perempuan, tidak ada bedanya. Jadi perlu diberikan tanda koma. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Berikutnya, Soekarno, Presiden 1 RI, Republik Indonesia, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Nah, siapa sih Soekarno itu? Nah, di sana dijelaskan, diberi keterangan tambahan atau aposisi. Soekarno itu yaitu Presiden 1 RI. Nah, jadi untuk memisahkan itu, memberikan keterangan tambahan itu, kita memerlukan koma. Oke. Paham ya? Lanjut. Yang keempat, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Nah, di sini akan kita sering jumpai di dalam surat atau di dalam teks-teks bacaan. Nah, kita amati. Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Nah, sebenarnya keterangan tambahannya dalam pengembangan bahasa. Ya kan?
suatu keterangan. Karena kita dapat memanfaatkan bahasa daerah itu merupakan suatu struktur yang sudah jelas, sudah bagus ya. Ada SPOK-nya, maksudnya subjek, predikat, objek, dan keterangannya ada di depan. Nah, itu yang dimaksud. Nah, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Nah, biasanya kalimat ini sering dijumpai di surat-surat undangan, surat undangan, baik itu undangan resmi maupun undangan biasa ya, undangan tidak resmi. Oke, lanjut. Nah, ini tanda petik. Kita mulai ke materi tanda petik. Nah, yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, "Merdeka atau mati?" seru Bung Tomo dalam pidatonya. Nah, ini kan siapa yang bicara? Bung Tomo kan? Jadi perlu yang namanya tanda petik. Lanjut. "Kerjakan tugas ini sekarang." Perintah atasannya. "Besok akan dibahas dalam rapat." Nah, ini juga merupakan petikan langsung dari pembicaraan. Kita lanjut ya. Nah, yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak atau judul puisi, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Nah, misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Nah, ini yang dimaksud pahlawanku ini adalah judul sajaknya. Nah, kita memerlukan tanda petik untuk menunjukkan bahwa itu adalah judul dari sebuah karya. Yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, ini juga judul karya ya, karya berupa lagu. Judulnya Maju Tak Gentar. Yang ketiga, film Ainun dan Habibie merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Nah, untuk menunjukkan bahwa itu adalah sebuah judul film, judul sebuah karya, kita perlu menambahkan tanda petik. Paham ya sampai sini? Lanjut. Nah, ini adalah yang ketiga. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Nah, misalnya ini, tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Nah, apa itu yang dimaksud tetikus? Mouse, ya kan? Nah, itu merupakan istilah. Istilah itu adalah kata yang mempunyai arti khusus di bidang tertentu. Nah, tetikus kan merupakan kata khusus di bidang apa? Di bidang komputer, ya kan? Nah, jadi kita perlu menggunakan tanda petik. Bukan takutnya kalau tidak diberi tanda petik, pembaca akan mengira tetikus apa ini maksudnya? Apakah tikus-tikus hewan? Tentu bukan dong. Kan di sana sudah ada kata komputer. Jadi untuk memperjelas bahwa tetikus yang dimaksud adalah mouse yang kita kenal. Yang kedua, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Nah, amplop di sini kenapa kok diberi petik ya? Nah, yang dimaksud amplop itu uang suap. Nah, ini kita menggunakan
istilah yang lebih halus. Nah, untuk biar tidak terlihat kasar, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Lanjut. Nah, ternyata kita sudah pada pembahasan soal. Nah, coba ya, kita baca bersama. Cermati kalimat berikut. Dito, peserta didik SMP Jai Maju, berhasil menjuarai lomba cipta cerpen tingkat nasional tahun ini. Pertanyaannya, kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah A. Tanda titik setelah kata ini. B. Tanda koma setelah kata dito. C. Tidak adanya tanda koma setelah kata Jai Maju. Atau D. Tidak adanya tanda koma setelah kata peserta didik. Ayo, saya beri waktu untuk menjawab. Tik, 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 tik. Tadi sudah paham kan ya? Sudah saya jelaskan penggunaan tanda koma sebagai kata tambahan atau aposisi. Nah, sudah saya berikan petunjuk nih. Masa masih salah nanti? Ya, benar. Semoga benar ya. Kalian memilih apa? Kita analisis dulu bersama. Yang A, tanda titik setelah kata ini. Nah, coba kita baca ulang. Dito, peserta didik SMP Jai Maju, berhasil menjuarai lomba cipta cerpen tingkat nasional tahun ini. Nah, tanda titik kan fungsinya untuk apa di sana setelah kata ini? Fungsinya untuk mengakhiri kalimat. Jadi, itu betul. Tidak ada yang salah untuk penggunaan tanda titik karena ada di akhir kalimat. Oke, berarti pasti jawabannya bukan A kan? Kan yang dicari adalah salahnya. Yang B, kita analisis. Tanda koma setelah kata dito. Dita. Dito ya. Dito, peserta didik SMP Jai Maju, berhasil menjuarai lomba cipta cerpen tingkat nasional tahun ini. Ya, dito, koma. Perlu ya. Yang C, tidak adanya tanda koma setelah kata Jai Maju. Nah, apakah betul ini jawaban kamu? Dito, peserta didik SMP Jai Maju. Nah, kan di sana tidak ada tanda koma. Harusnya ada tanda koma, ya kan? Tadi saya sudah memberikan petunjuk bahwa ada fungsi tanda koma yang dipakai untuk menunjukkan keterangan tambahan atau keterangan atau aposisi. Nah, jadi ini jawabannya. Dito, peserta didik SMP Jai Maju, berhasil menjuarai lomba cipta cerpen tingkat nasional tahun ini. Kalau yang D, coba kita analisis bersama. Tidak adanya tanda koma setelah kata peserta didik. Maksudnya Dito, peserta didik, SMP Jai Maju. Kurang tepat ya. Yang dimaksud Dito ini siapa sih? Dito ini peserta didik SMP Jai Maju. Itu adalah satu kesatuan, ya. Bukan dipenggal, bukan dipisah. Ya, jadi kita harus lebih teliti. Oke, jawabannya adalah C. Tidak adanya tanda koma setelah kata Jai Maju.
Oke, sudah paham ya sampai sini? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal tentang tanda petik. Nah, tanda petik itu biasanya dipakai untuk apa? Untuk menunjukkan percakapan atau menunjukkan kalimat langsung di dalamnya. Mari kita baca bersama. Ibu Fatimah berpesan sebelum mengikuti ujian. Ibu berharap kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, apa yang ditanyakan di sana? Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah, nah, ini saya bacakan ya. Ya. A. Ibu Fatimah berpesan, sebelum mengikuti ujian, ibu berharap kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ya, ada tanda petiknya ya. Lupa saya baca nih. Saya ulang ya. A. Ibu Fatimah berpesan, petik, sebelum mengikuti ujian, ibu berharap kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Titik, petik. Tanda petik lagi. Yang B. Ibu Fatimah berpesan, titik, koma. Oh, ya. Tanda petik, sebelum mengikuti ujian, ibu berharap kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Titik, tanda koma lagi. Yang C, Ibu Fatimah berpesan, titik 2, petik, sebelum mengikuti ujian, ibu berharap kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Titik, petik. Atau yang D, Ibu Fatimah berpesan, petik, sebelum mengikuti ujian, belajar dengan sungguh-sungguh, petik. Nah, coba ini hampir mirip-mirip ya. Kita harus lebih teliti, lebih cermat dalam perkalimatnya. Oke, saya beri waktu untuk mengamati, untuk mencermati, dan untuk menghasilkan jawaban yang tepat pastinya. Oke, pasti sudah menemukan jawaban kan? Ayo kita analisis bersama. Analisis bersama. Pilihan A. Nah, ini betul atau tidak nih? Yang diberikan tanda baca adalah setelah berpesan koma. Lalu semuanya ya, kata-katanya itu pasti diberi tanda petik untuk menunjukkan suatu kalimat langsung. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, yang A ini menggunakan tanda koma dan sebelum tanda petik menggunakan koma, dan ya sebelum petik akhir itu titik. Kalau yang B, tanda titik koma, lalu petik, kemudian tanda titik sebelum mengakhiri tanda petik. Sedangkan yang C menggunakan titik 2 ya, dan diakhiri titik sebelum tanda petik. Dan yang D menggunakan koma sebelum tanda petik awal dan tidak menggunakan tanda titik pada akhir petik atau petik akhir. Ya, petik awal dan petik akhir. Jadi kuncinya adalah tanda apa yang seharusnya digunakan sebelum memulai dan sebelum mengakhiri tanda petik itu sendiri.
Nah, jawabannya yang paling tepat adalah A. Ibu Fatimah berpesan koma. Nah, sebelum mengawali kalimat langsung dalam suatu teks, itu perlu digunakan yang namanya tanda koma kalau ada keterangan sebelumnya. Nah, ini kan keterangan sebelumnya Ibu Fatimah berpesan. Nah, itu perlu yang namanya tanda koma. Lalu baru kita berikan pesannya apa, kalimat langsungnya seperti apa. Nah, untuk atau sebelum mengakhiri petik atau petik akhir, nah itu juga diperlukan tanda baca lagi. Ya. Nah, di sini kita menggunakan titik karena memang itu merupakan kalimat deklaratif, kalimat yang hanya menunjukkan pernyataan. Nah, berarti itu ya. Kalau yang D ini sebenarnya hampir sama dengan yang A ya. Tetapi di tanda petik akhir lupa membubuhkan, bukan lupa sih, sengaja tidak menambahkan tanda titik di akhir. Ya. Jadi kita harus lebih teliti dan lebih cermat. Karena ya bahasa Indonesia itu adalah pelajaran yang menggunakan otak kiri sebenarnya. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan logika juga. Karena kita berbicara tentang struktur, tentang aturan-aturan yang ada di dalamnya, tentang ya banyak hal yang harus diingat dan dipelajari di dalamnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya harap kalian paham dengan materi yang saya sampaikan. Ya. Hari ini kita review bersama. Tadi tanda baca yang kita pelajari. Nah, coba. Nah, ada 7 sebenarnya. Ya kan? 4 tanda koma dan 3 tanda petik. Nah, tanda koma yang pertama untuk pemerincian atau pembilangan. Yang kedua untuk kata penghubung, dipakai sebelum kata penghubung. Lebih tepatnya tetapi melainkan sedangkan. Lanjut, tanda koma yang digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Nah, ini yang paling sering keluar dalam soal-soal ujian, karena sedikit membingungkan ya. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk di belakang keterangan tambahan. Nah, ini. Dan yang tanda petik. Nah, ini tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berupa pembicaraan yang ada di naskah dan bahan tertulis lainnya. Yang kedua, mengapit judul sajak, judul lagu, judul film, judul sinetron, judul artikel, judul naskah, atau judul bab buku tertentu. Intinya judul suatu karya lah. Dan yang ketiga, ini tanda petik dipakai untuk mengapit istilah khusus di bidang tertentu atau ya kata yang memiliki makna khusus atau arti khusus. Kalau kita biasanya menyebutnya kata kiasan. Nah, oke. Jika ada pertanyaan, bisa kirimkan melalui email, yakni yani@grade.sch.id.
www.bahasa.id. Ya, terima kasih. Salam bahasa dan literasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep positive vibes.